Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kongres PSSI di Bali pada hari Minggu lalu memutuskan akan membentuk Komite Ad Hoc Integrity untuk membasmi mafia bola. Sebelumnya jabatan Ketua Umum PSSI resmi ditinggalkan Edi Rahmayadi. Joko Driono pun ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara Ketua PSSI. Demi PSSI berjalan dan maju, makanya saya nyatakan hari ini saya mundur dari Ketua Umum PSSI. Edi Rahmayadi nyatakan mundur dari kursi Ketua PSSI Minggu pagi di pembukaan Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua Bali. Edi mundur karena ingin PSSI lebih baik. Dia tidak ingin ada perpecahan di dalam tubuh PSSI hanya gara-gara dirinya. Edi juga minta maaf pada rakyat Indonesia karena merasa gagal memimpin PSSI. Dalam hal apa aja? Dilarang ngatur skor, terjadi ngatur skor. Ya, ada perkelahian. Itu kan gagal berarti saya. Mudah-mudahan dengan wartawan membantu PSSI ini ke depan akan lebih baik. Jabatan Ketua PSSI sementara akan diemban Wakil Ketua PSSI Joko Driono. Joko akan jadi pelaksana tugas Ketua PSSI selama 1 tahun ke depan. Keputusan Edi Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI sudah direncanakan jauh-jauh hari, namun sempat ditolak anggota Komite Eksekutif PSSI. Hingga malam hari sebelum Kongres, Edi Rahmayadi mengumpulkan sekitar 11 exco untuk membahas kembali pengunduran dirinya. Akhirnya kita melakukan evaluasi lah semalam, melakukan kontemplasi, di mana akhirnya kesimpulannya Pak Ketua Umum saat itu meminta waktu kepada kami exco untuk dia pikirkan semalam tadi, yang mana dia bilang akan memberikan putusan di pagi hari. Selama kepemimpinannya, Edi Rahmayadi mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan. Mulai dari rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara, adanya kasus pengaturan skor hingga tewasnya supporter. Sejumlah pemilik klub tanggapi putusan Edi mundur sebagai Ketua PSSI. Selama ini cukup baik, hanya kan beliau sangat sibuk saat ini, jadi agak kurang perhatiannya dia. Walaupun beliau cuma 1 orang, nggak bisa dibagi 2. Jadi ketua itu harus fokus, ya, yang namanya 24 jam itu harus benar-benar seperti itu. Nanti kalau ada kejadian apa itu harus selalu mendengar dan harus segera mengambil tindakan. Karena kemarin pun Pak Edi sibuk, akhirnya Pak Edi pun juga kecolongan dengan anak buahnya. Minggu pagi ratusan supporter bola berunjuk rasa di depan lokasi Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua Bali. Para supporter mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi di tubuh PSSI saat ini. Mereka juga mendukung Polri bersama Satgas Anti Mafia Bola untuk mengusut dan menangkap mafia bola. Mereka juga berharap jabat struktural PSSI yang tidak beres mengikuti langkah Edi Rahmayadi mundur dari jabatannya. Yang bisa kita nilai adalah agar semuanya tahu diri. Bahwa ketika ada 11 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu kan artinya bukan hanya sekedar oknum, itu sudah sistemik. Artinya ketika Pak Edi Rahmayadi sudah mundur, harusnya juga diikuti oleh orang-orang lama, orang-orang yang memang terlibat dalam lingkaran persoalan tentang kebusukan sepak bola nasional. Jadi harusnya yang lain juga tahu diri, tidak hanya Pak Edi saja. Usai resmi menjadi PLT Ketua Umum PSSI, Joko Driono mengaku akan fokus dengan program yang diputuskan dalam Kongres. Salah satunya pembentukan Komite Ad Hoc Integrity. Komite ini dibentuk untuk mencegah terjadinya pengaturan pertandingan seperti yang terjadi saat ini. Melalui Komite Ad Hoc Integrity ini bisa terbangun sinergi dengan seluruh stakeholder sepak bola, terkhusus pihak kepolisian, sebagaimana FIFA dengan Interpol, PSSI dengan kepolisian, dan kita ingin membangun sinergi ini agar cita-cita kita memproteksi integritas sepak bola bisa terpenuhi. Komite Ad Hoc beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Ahmad Riyad dan Wakil Ketua Azwan Karim. Dalam kongres yang berlangsung selama sehari di Nusa Dua Bali juga menyepakati Liga 1 dan Liga 2 akan digelar pada bulan Mei 2019. Selain itu, kongres yang dihadiri 85 voters menyetujui laporan keuangan dan aktivitas selama tahun 2018, serta pemaparan anggaran keuangan untuk tahun 2019. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Oh yang beneran? Iya, oke. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Subscribe.